Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan membagikan materi terkait sistem ketidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Nah, pada materi kali ini, saya akan membagikan materi sistem ketidaksamaan linear dua variabel dan akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu bentuk umum, dan yang ketiga ada contoh dan bukan contoh. Yang keempat ada langkah-langkah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel, dan yang terakhir kita akan membahas terkait contoh soal. Nah, jadi materi yang pertama yaitu tentang definisi dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi, pengertian dari SPTLDV itu sendiri adalah kumpulan dari pertidaksamaan linear dua variabel sebanyak hingga, atau kumpulan dari beberapa PTLDV, jadi lebih dari satu PTLDV. Materi yang kedua yaitu terkait bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu AX plus BY lebih dari C. Yang kedua AX plus BY kurang dari C. Yang ketiga AX plus BY lebih dari sama dengan C. Dan yang terakhir AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan-bilangan real serta A dan B keduanya bukan 0. Kalau A dan B-nya 0, maka tidak ada hasilnya. Nah, keterangan dari AX plus BY, C, terus tanda-tanda dari itu tadi. Yang pertama yaitu X dan Y itu sebagai variabelnya. Untuk A sebagai koefisien variabel X, dan B sebagai koefisien variabel Y, dan C sebagai konstanta, dan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan itu adalah tanda dari pertidaksamaan. Nah, pada materi berikutnya kita akan membahas terkait contoh dan bukan contoh. Nah, pada slide yang saya tampilkan ini, contoh yang pertama yaitu 5x plus 9y kurang dari sama dengan 20. Dan bukan contoh yang pertama yaitu 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 8 kurang dari sama dengan 6. Nah, dari contoh yang pertama ini kenapa dia termasuk contoh? Karena dia terdapat dua variabel yaitu x dan juga y. Kemudian X dan juga Y-nya ini hanya berpangkatkan 1, jadi dia termasuk contoh. Nah, dari bukan contoh yang pertama ini, kenapa dia bukan contoh? Karena dia hanya terdapat satu variabel yaitu X, dan juga X pada koefisien yang pertama ini, dia berpangkatkan 2, jadi dia bukan contoh. Nah, pada contoh yang kedua, dia juga terdapat dua variabel yaitu X dan juga Y. Kemudian, dari variabel tersebut juga berpangkatkan 1. Dari contoh yang ketiga, juga terdapat dua variabel X dan Y dengan pangkat 1. Jadi contoh yang ketiga ini, 5-nya bisa dipindah ke ruas kanan atau satunya dipindahkan ke ruas kiri. Nah, bukan contoh yang kedua, terdapat 4X ditambah 3XY lebih dari 2. Kenapa dia bukan contoh? Karena dalam pertidaksamaan linear itu tidak boleh terdapat dua variabel dalam satu koefisien. Jadi itu termasuk bukan contoh. Dan contoh yang terakhir yaitu 2x plus 4y sama dengan 7. Kenapa bukan contoh? Karena tanda sama dengan itu bukan termasuk dari tanda pertidaksamaan. Materi yang berikutnya yaitu tentang langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah yang pertama, misalkan diberikan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, cara yang pertama yaitu kita mengubah tanda pertidaksamaan atau kurang dari sama dengan tadi menjadi persamaan atau sama dengan. Nah, cara yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian mensubstitusikan setiap titik potong pada koordinat kartesius. Berikutnya yaitu kita melakukan pengujian salah satu titik di luar garis. Nah, kemudian untuk memudahkan kita sendiri, kita bisa mengambil sebuah titik yaitu 0,0. Dan langkah yang terakhir yaitu mengarsir daerah penyelesaian. Nah, jika daerah penyelesaian dengan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis dari daerah penyelesaian ini dibatasi oleh garis penuh atau tidak putus-putus. Tetapi jika daerah penyelesaian dari tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari tanpa ada sama dengannya, itu dibatasi oleh garis putus-putus. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu gambarlah daerah himpunan penyelesaian dengan mengarsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian.
Yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 2, dengan X elemen bilangan real. Karena lebih dari sama dengan, maka nanti garis pembatasnya itu yaitu garis penuh. Langkah yang pertama yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Yang kedua yaitu mengarsir daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Kita misalkan X itu adalah 0. Nah, apakah 0 itu lebih dari sama dengan 2? Kan tidak, 0 itu kan kurang dari 2. Nah, sehingga daerah penyelesaian itu yaitu di sebelah kanan 2. Karena yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaian, sehingga yang diarsir adalah sebelah kiri dari 2. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu Y kurang dari -1 dengan Y elemen bilangan real. Nah, karena kurang dari saja, tidak ada tanda sama dengannya, maka garis pembatasnya itu yaitu berupa titik-titik. Maka yang pertama yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Yang kedua, kita misalkan jika Y itu adalah 0. Apakah 0 itu kurang dari -1? Kan tidak, 0 itu kan lebih dari -1. Sehingga daerah penyelesaiannya itu yaitu di bawahnya dari -1, dari garis -1. Sehingga karena yang diarsir itu adalah yang bukan penyelesaian, sehingga yang diarsir yaitu di atasnya -1. Untuk soal yang ketiga yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, dengan X dan Y-nya adalah elemen bilangan real. Nah, karena kurang dari sama dengan, maka nanti garis pembatasnya itu adalah garis penuh. Langkah yang pertama yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan titik potong dengan memisahkan X 0 atau Y-nya 0. Sehingga didapatkan titik koordinat 0,2 dan 4,0. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengujian salah satu titik yaitu dengan 0,0. Nah, kita substitusikan 0 ke dalam pertidaksamaan yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 4 tadi, sehingga dihasilkan yaitu 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, 0 kan juga kurang dari 4, jadi pernyataan tersebut adalah benar. Yang terakhir yaitu mengarsir daerah penyelesaian. Kita masukkan tadi titik koordinat yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 4,0 dan juga 0,2. Nah, karena 0 itu kan kurang dari 4, jadi daerah penyelesaiannya itu adalah di bawah garis. Nah, karena sesuai soal yang sudah kita bahas tadi, yang diarsir itu adalah yang bukan penyelesaian, sehingga yang diarsir adalah sebelah kanannya garis. Soal yang keempat yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini nanti garis pembatasnya itu berupa garis penuh, dan X lebih dari 1, ini garis putus-putus, dan Y lebih dari sama dengan 0, ini juga garis penuh, dengan X dan Y adalah elemen bilangan real. Langkah yang pertama yaitu mengubah tanda pertidaksamaan, kemudian yang kedua menentukan titik potong atau memisahkan X dan Y-nya adalah 0, sehingga didapatkan titik koordinat yaitu 0,6 dan 3,0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan pengujian salah satu titik dengan memasukkan 0 dalam pertidaksamaan 2X plus Y sama dengan 6. Kita dapatkan yaitu 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, itu kan pernyataannya benar karena 0 adalah kurang dari 6. Yang terakhir yaitu mengarsir daerah penyelesaian. Sesuai soal yang tadi, yang kita arsir itu adalah daerah yang bukan penyelesaian. Nah, yang pertama kita memasukkan titik koordinat yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,6 dan 3,0. Kemudian, karena dari pengujian titik tadi kita mendapatkan 0 itu kurang dari 6, maka yang kita arsir itu adalah garis di atasnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang selanjutnya yaitu X lebih dari 1, maka daerah yang kita arsir adalah di bawah garis dari X lebih dari 1. Dan juga Y lebih dari sama dengan 0, maka yang kita arsir adalah di bawah dari Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga daerah yang bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Soal yang terakhir yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, nanti garisnya itu garis penuh. Kemudian 4X plus Y kurang dari sama dengan 8. Ini juga garis penuh. X lebih dari sama dengan 0. Ini juga garis penuh. Dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga garis penuh. Langkah yang pertama yaitu mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong. Dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, kita mendapatkan titik koordinat 0,2 dan juga 3,0. Kemudian 4X plus Y sama dengan 8, kita mendapatkan titik koordinat 0,8 dan 2,0. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji salah satu titik
yang tidak terletak pada garis 2x plus 3y sama dengan 6 dan 4x plus y sama dengan 8, yaitu dengan titik 0,0. Nah, dari persamaan yang pertama kita mendapatkan 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah itu benar? Kan benar ya, 0 itu kan kurang dari 6. Nah, kemudian dari uji salah satu titik yang kedua, yaitu 0 kurang dari sama dengan 8. Apakah itu benar? Iya, itu benar, karena 0 itu kan kurang dari 8. Nah, dari titik potong yang sudah kita tentukan tadi, kemudian titik koordinat yang kita dapat kita masukkan ke dalam sistem koordinat kartesius. Kemudian pada pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, kita akan mengarsir daerah penyelesaian yang bukan, ya kan, yang bukan daerah penyelesaian itu akan kita arsir. Nah, karena daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah bawahnya dari 2x plus 3y atau sebelah kirinya, maka yang kita arsir itu yang atasnya karena dia bukan daerah penyelesaian. Nah, sedangkan pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4x plus y kurang dari sama dengan 8, itu kan juga daerah penyelesaian terdapat di sebelah kirinya atau di sebelah bawahnya. Maka yang kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaian atau yang di atasnya. Kemudian juga x lebih dari sama dengan 0, karena dia lebih dari, maka kan daerah penyelesaiannya itu yang di sebelah atas atau di sebelah kanan dari x lebih dari sama dengan 0. Sehingga yang kita arsir itu yang di sebelah bawahnya. Dan dia lebih dari sama dengan juga sama seperti x lebih dari sama dengan 0 tadi. Sehingga daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih, serta mohon maaf bila saya ada kesalahan, dan nanti bila kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ini.